Hey teman-teman, semoga dalam kondisi baik-baik. Saya akan menceritakan tentang alur cerita film Megan is Missing. Spoiler bagi sesiapa yang belum menonton filmnya, sebaiknya kalian nonton filmnya secara langsung. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita cari posisi cocok cuy, masuk ke alurnya. Menyedui itu. Film dimulakan pada hari Selasa, 2 Januari 2007. Terlihat lokasi ada dua orang wanita, dan mereka lagi sedang minum-minum di kafe. Singkat cerita pada malam harinya, Megan lagi mencoba memanggil teman-temannya untuk membuat video call. Terlihat ibu si Megan memarahi Megan dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh si Megan, dan terjadilah sedikit perkelahian antara mereka, sehingga mereka mengeluarkan kata-kata kesat. Perihal ini berarti hubungan si Megan dan ibunya tidak berapa baik. Selanjutnya tepat pada hari Jumat, tanggal 5 Januari, di tahun 2007, terlihat si Amy lagi belajar memperkuatkan dirinya, dan beruntungnya si Amy ini masih memiliki ibu dan ayah yang agak baik hati. Terlihat di situ si Amy sempat meminta kepada ayahnya membelikan hadiah ulang tahunnya, merupai sebuah kamera, dan perihal itu pasti saja akan dikabulkan si ayahnya, dikarenakan Amy anak mas mereka. Di hari seterusnya, gua nggak pasti hari apa, pokoknya hari selanjutnya, terlihat si Megan kayaknya lagi sedang menghubungi seorang lelaki, bernama Ben. Di mana si Ben berhasrat untuk membuat sebuah party di rumahnya, di mana waktu pesta tiba, terlihat di sana bagi semua orang, harus membayar uang sekitar $10, agar bisa join party ini. Akan tetapi, di mana kehadiran si Amy sedikit agak menjengkelkan, itu dikarenakan mereka menganggap jika si Amy anak baik-baik, dan itu agak membosankan mereka. Akan tetapi dikarenakan Amy berada bawah perlindungan si Megan Stewart, di bawahkah dia jadi bisa join the party brutal ini. Di party brutal ini segala jenis maksiat ada cuy, dan terlihat di mana si Amy banyak minum, sehingga kan dia muntah-muntah dan itu mengenai kawannya si Megan, dan perihal itu membuatkan si Amy dicemuh di situ. Setelah party selesai, di mana Megan mencoba untuk menenangkan si Amy, dan menjelaskan bahwa, jika nggak semuanya membencinya, seperti Megan yang pasti terus menyayanginya, akan tetapi sewaktu mereka sedang berbual, terlihat ibu si Megan-nya Megan, dan dia mencoba untuk menyuruh si Megan untuk tidur, itu dikarenakan sudah tengah malam. Tepat pada hari Rabu, di tanggal 10 Januari, terlihat di lokasi, si Amy lagi ulang tahun, dan dia mendapatkan sebuah kamera baru dari si ayahnya, dan dia juga mengundang si Megan merayakan ulang tahun kelahirannya. Terlihat dia sedikit bermain sama kamera barunya itu. Di situ juga si Amy mendokumentasikan di hari ulang tahun kelahirannya. Sewaktu itu jugalah Megan menjelaskan masa lalunya. Kemudian si Amy pun mencoba untuk memeluk dan menenangkannya. Tepat di hari Sabtu, tanggal 13 Januari, terlihat Megan lagi menghubungi kawannya, yang bernama Lucky dan Lex. Mereka adalah orang dimuntahin sama si Amy, di mana si Lex membahas tentang perihal seorang lelaki, pemain Skybox, yang bernama Josh Yap, dan dia mengenali Josh melalui sosial media, sehingga kan data tentang Josh tidak jelas. Akan tetapi Megan yang termakan umpan sama kata-katanya si Josh, dia pun langsung menghubungi Josh malam itu juga. Akan tetapi si Josh tidak bisa menunjukkan wajahnya, itu konon katanya kameranya rusak, itu dikarenakan tergigit oleh kucing. Mau nggak mau hanya Megan yang saja yang bisa dilihat wajahnya. Tak lama kemudian di malam itu juga si Josh mengajak Megan untuk mengikut acara party lagi di suatu tempat. Enggak jauh dari lokasi dia berada katanya, dan Megan pun langsung siap-siap dengan senang hati. Kemudian sewaktu di perjalanan, dia juga sempat mengajak si Amy lewat HP. Akan tetapi gara-gara party yang sebelumnya, yang Amy muntahkan ke temannya, dikarenakan perihal itu dia pun memutuskan tidak mengikutinya, dan ada beberapa kerja sekolahnya yang perlu dia siapkan, atau dalam bahasa Indonesia, mempersiapkan acara akhir di persekolahannya. Pada hari Minggu, si Amy kembali berhubung dengan Megan, kemudian dia pun menanyakan hal tentang party semalam, dan ternyata si Megan berasa kesal dikarenakan si Josh yang tidak datang, padahal Josh yang ngundang si Megan. Tak lama kemudian di hari yang sama, Megan menghubungi Josh kembali, dan meminta supaya si Josh menjelaskan mengapa dia tidak datang semalam. Akan tetapi si Josh menunggu Megan berjam-jam, itu dikarenakan faktor dia malu, dan langsung tidak berani untuk mendekati si Megan. Dan secara kebetulan, si Megan memang suka sama laki-laki yang pemalu, dan langsung mengajak Josh untuk bertemunya di suatu restoran. Bahkan dia memperkenalkan si Amy kepada Josh, sehingga kan sesi perkenalan selesai. Ada sedikit obrolan yang diakhiri dengan si Amy langsung pulang.
manakala Meghan bersiap-siap untuk berkencan atau duel. Tepat pada tanggal 15 Januari Meghan gak pulang-pulang, sehingga kan Emmy menghubungi gengnya si Meghan untuk menanyakan tentang perihal si Meghan, akan tetapi mereka menjawab acuh tak acuh, dikarenakan faktor party sebelumnya lah. Pada hari Rabu, tanggal 17 Januari, terlihat di televisyen, ada sebuah berita tentang perihal hilangnya si Meghan. Sehingga kan pihak polisi menjumpai beberapa foto yang didapatkan dari CCTV restoran. Tempat terakhir tersebut terlihat seperti seorang pria yang mengenakan serba hitam dan langsung menarik si Meghan. Sehingga polisi membuatkan seperti ilustrasi atau lakonan semula tentang bagaimana cara pelaku menculik si Meghan. Setelah berita perihal tentang kehilangannya si Meghan keluar di TV, tepat pada hari Sabtu, Emmy menghubungi Josh kembali, akan tetapi pembicaraan tersebut tidaklah lancar. Itu dikarenakan Emmy mencurigakan pada si Josh, dan Emmy yakin kalau si Josh lah pelakunya, akan tetapi pasti saja Josh menolak fakta itu, sehinggalah 2003, di mana si Emmy benaran ngereport si Josh, dan dia beranggapan bahwa Josh lah pelakunya, hingga perihal itu diberitakan di seluruh berita yang ada di televisyen, dan tentunya si Josh pasti melihat berita itu. Tepat pada hari Rabu, setelah adanya tayangan berita di televisyen tersebut, Emmy bersama kamera barunya itu, lagi mencoba mendatangi ke tempat restoran, di mana lokasi hilangnya Meghan, akan tetapi, terlihat Leches berada di restoran tersebut. Di sana rekannya Meghan menyalahkan Emmy atas kasus kehilangannya sahabat mereka yaitu si Meghan, dan perihal itu membuatkan si Emmy menjadi sedih. Dan dia mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri di suatu lokasi yang Emmy selalu nongkrong sendirian. Terlihat di situ jugalah Emmy menyediakan si boneka beruang kesayangannya yang diberikan nama Billy. Satu-satunya sahabat yang ia ada setelah Meghan. Akan tetapi sewaktu Emmy lagi asyik memperkenalkan Billy kepada kamera barunya, terlihat ada seorang pria dari belakang sedang memantaunya, entah siapa itu. Kemudian Emmy dihubungi oleh si Josh di malam itu juga, dan sedikit merasa emosional itu dikarenakan dia berasa seperti dituduh si Emmy, di mana si Emmy pun berasa bersalah. Tepat tanggal 4 Maret 2007, yang mana polisi berhasil menjumpai dua foto Meghan yang teridentifikasi di suatu situs Jekicrot, di mana fotonya itu terlalu menyeramkan, jadi mohon maaf jika nggak dapat nunjukin fotonya, kalian bisa lihat deskripsi di situ nanti gue masukkan fotonya. Lanjut, terlihat di mana si Emmy yang lagi berada di lokasi di mana tempat di mana dia selalu tongkrongan, terlihat di kameranya si Emmy. Tertangkapnya gambar tangan seseorang yang sepertinya sedang ingin menyerangnya Emmy, dan dengan tiba-tiba saja sebuah berita pun keluar ke televisyen, dan memberitakan perihal tentang kehilangan si Emmy, dan tidak ada satupun saksi yang memandang kejadian itu. Sehingga kan perihal itu membuatkan teman-temannya dan para polisi menjadi kebingungan. Terlihat teman-temannya si Emil sedang memberikan dukungan, yang berupa seperti pita yang diikat ke pohon-pohon, itu dilakukan sebagai simbol harapan bagi mereka. Setelah itu para polisi dan juga relawan menginvestigasi sampai ke lokasi tongkrongannya si Emmy. Tak lama kemudian dengan secara tidak sengaja polisi menjumpai kamera yang ada di dalam tong sampah. Dan kamera tersebut berhasil dijumpai tepat tanggal 22 Maret 2007. Dan pria yang berada di belakangnya dan tertangkap di kameranya si Emmy, dipercayai pihak polisi kalau itu adalah Josh. Kemudian terlihat pada kamera tersebut, selama 22 menit yang masih tersisa selepas penculikannya si Emmy. Dan terlihat gambaran video tersebut, terlihat seperti sebuah pintu kebal yang di dalamnya. Terlihat Emmy yang lagi sedang ditelanjangkan dan dia dibelenggu rantai besi di sana, di mana dia berteriak dan memohon supaya dilepaskan, akan tetapi orang tersebut hanya membiarkan dan menyiramnya dengan air. Terdapat berbagai jenis penyiksaan lainnya yang dilakukan oleh psikopat, seperti diperkaos, dan lain-lainnya, akan tetapi gue enggak dapat rinci-rinci banget, itu dikarenakan emang channel ini mau gue monetkan. Tetapi jika kalian mau lihat penyiksaan kalian harus nonton filmnya secara langsung. Nanti gue masukkan link ke deskripsi guys. Film pun selesai dengan diakhiri beberapa footage Meghan dan Emmy ketika mereka masih hidup. Tamat. Dan jika kalian mau tahu yang sebenarnya film ini bukanlah diambil dari kisah nyata. Film ini hanya dibuat seakan nyata. Produser filmnya sendiri yang mengklaim kalau film ini hanyalah dibuat seakan-akan nyata. Jadi ini seperti teknik marketing gitulah. Agar filmnya jadi laku dan akan dinikmati ramai penonton, menurut gue secara pribadi ya mereka berhasil itu dikarenakan mereka dapat mengguncangkan warga Maya. Meskipun itu harus 9 tahun lebih dalam pabrik filmnya. Terima kasih untuk kalian yang udah menonton, sampai sini aja, thank you see you next video.